Hasilnya tuh luar biasa, saudara. Karena sampai dokter pun uh, geleng-geleng kepala gitu loh. Wah, nggak mungkin ini bisa terjadi gitu. Tapi saya percaya bagi Tuhan Yesus kita tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, berharap penuh hanya kepada Tuhan. Sobat Miracle TV, nama saya Evangelis Rahmagung Sembodo. Nah, saya mau saksikan pada pagi hari ini adalah mengenai kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan Yesus Allah kita yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, mungkin Sobat Miracle sudah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya di tahun 2023, dan ini ada yang terbaru, Saudara. Jadi, memang saya mau sampaikan sedikit apa yang lalu, dan itu biar nyambung dengan apa yang terbaru saat ini. Jadi, waktu itu ketika saya pulang check up dari RS Darmais, tepatnya tanggal 7 Agustus 2024 kemarin, ketika saya naik kereta, itu saya sangat dengar suara jelas, Tuhan bicara, "Nak, kamu sampaikan ini kepada siapapun yang kamu temui dan kepada orang-orang yang pernah kamu temui di tahun lalu, di tahun 2023." Dan melalui Miracle TV ini saya sampaikan yang terbaru. Nah, jadi kalau mungkin saudara yang belum pernah dengar saksian sebelumnya, saya adalah pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022, semua karena Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu saya sudah pernah meninggal, mati suri ya, tanggal 5 September 2022, jam setengah 3 pagi di ruang ICU RS Darmais. Nah, ketika itu saya divonis oleh dokter terkena kanker darah atau leukemia, itu tepat tanggal 8 Juli 2022. 8 Juli 2022. Dengan gejala-gejalanya itu kulit saya menghitam, terus keluar darah dari telinga, dari hidung, dari mata, ya kan, terus juga apa namanya, berat badan menyusut, terus urat-urat di tangan tuh apa bermunculan waktu itu dari Januari sampai dengan bulan eh, Mei 2022, dan saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Saya worship leader waktu itu ya. Di Juni, Juli, Agustus 2022 menggunakan masker oksigen, saya melayani Tuhan, dan puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, saya masih sehat sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena waktu itu sempat Tuhan Yesus mengunjungi saya, mendatangi saya di ruang ICU RS Darmais, dan dia memperdengarkan suaranya di telinga saya. Dibilang gini, "Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapimu." Itu kata Tuhan. Nah, seperti itu yang Tuhan nyatakan. Bahkan sampai saat ini, sampai sekarang ini, saya banyak memberikan edukasi bagi penyintas kanker di Indonesia gitu. Kanker jenis apapun. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, saya saksikan kedahsyatan Tuhan Yesus Allah kita yang hidup, bahwa kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Begitu, saudara. Dan akhirnya setelah saya mengalami recovery ya, pemeriksaan darah selanjutnya di Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2024 ini, semuanya puji Tuhan hasilnya baik, sehat, dan normal. Semua karena Tuhan Yesus. Nah, jadi singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, saya dilakukan pemeriksaan namanya molekular BCR ABL kuantitatif leukemia. Ya, jadi itu untuk menunjukkan atau membuktikan secara medis, memperlihatkan bagaimana kondisi sel kanker darah saya yang saat ini ya, yang terkini, ya tepatnya di bulan Agustus 2024 ini. Nah, jadi waktu itu saya dilakukan pemeriksaan eh, molekular BCR ABL kuantitatif leukemia itu tanggal 30 Juli, ya tanggal 30 Juli 2024. Dan hasilnya itu keluar di tanggal 7 Agustus 2024 dan dibacakan oleh dokter saya yang merawat saya dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Dan hasilnya tuh luar biasa, saudara. Karena sampai dokter pun eh, geleng-geleng kepala gitu loh. Wah, nggak mungkin ini bisa terjadi gitu. Tapi saya percaya bagi Tuhan Yesus kita tidak ada yang tidak mungkin ya.
Tidak ada yang mustahil. Asal kita percaya, berharap penuh hanya kepada Tuhan. Jadi sebelum tanggal 7 Agustus 2024 itu dibacakan, 7 hari sebelumnya, itu saya sudah baca artikel-artikel kedokteran, jurnal-jurnal kedokteran dari apa berbagai negara gitu mengenai leukemia ini gitu kan, dan pemeriksaan molekular BCR-ABL kuantitatif ini. Dan akhirnya waktu pas saya datang tanggal 7 Agustus 2024 ke RS Darmais bertemu dengan dokter didampingi kakak ipar saya waktu itu. Ketika dokter membacakan, jujur saya deg-degan tuh. Tapi saya percaya hasilnya baik karena Tuhan Yesus luar biasa. Dan akhirnya waktu pas dibacakan, dokter tuh sampai geleng-geleng kepala gitu kan. Wah, ini kok bisa ya seperti ini gitu. Nah, dibacakan ternyata hasilnya memang dari beberapa sampel besar itu, ya itu saya sudah kirim ya foto-fotonya nanti kalau mau lihat, yaitu ada MR molecular remission, dan di sini kalau saya bacakan MR molecular remission-nya itu dari MR5 itu dikatakan 0,001 tidak terdeteksi dengan transkrip nilai ABL. Nah, jadi di situ dibuktikan bahwa sel kanker saya itu sudah jauh sangat mengecil, 90%. Bahkan hasil finalnya dikatakan bahwa sel kanker saya lebarnya sudah 0,27%. Dari MR sebelumnya itu adalah lebarnya 2,57. 2,57. Jadi di Agustus 2024 ini sel kanker saya jadi 0,27 itu. Nah, karena di situ ada nilai rujukan ya, berdasarkan skala internasional atau international scale itu di 0,1. 0,1. Nah, jadi waktu itu karena saya didamping kaki ipar saya, dia nanya, "Dok, apakah pasien yang terkena leukemia ini apakah wajib harus masih minum apa namanya? Obat kemoterapi oral atau bagaimana?" gitu kan. Nah, dokter langsung jawab, "Nah, itu dia masalahnya," dibilang gitu. Justru sampai kaget waktu itu kan. Wah, gimana lagi? Ada apa lagi nih gitu. Dan ternyata dokter bilang bahwa untuk sampai saat ini kami para dokter ya, eh, para profesor yang ahli di bidang ini di seluruh dunia ini masih memperdebatkan yang di 0,1% ini. Apakah pasien masih harus minum obat kemoterapi oral atau tidak gitu. Nah, tiba-tiba saya dikasih hikmat, dikasih wisdom sama Tuhan tuh. Dikasih hikmat, dikasih wisdom sama Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa buat ini jadi 0%. Tuhan bisa buat ini jadi 0%. Ya. Karena pada intinya dokter sudah tidak punya jawaban gitu loh. Karena mereka memutuskan dan masih dalam perdebatan di 0,1% tadi gitu. Nah, akhirnya dokter bilang, "Oke, kalau gitu nanti di Januari 2025 kita akan melakukan lagi namanya pemeriksaan molekular BCR ABL kuantitatif leukemia." Dan saya percaya hasilnya itu sudah 0%. Lebih nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena kalau kita bicara dengan para ilmuwan atau para medis, itu harus kita bukti secara empiris, secara angka gitu. Nah, jadi nanti uh, doakan semua sobat Miracle, saya akan melakukan pemeriksaan lagi di Januari 2025 dan saya percaya hasilnya sudah 0%. Dan ketika saya sampaikan ini nanti ya, suka tidak suka, mau tidak mau, terima ataupun tidak terima, mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah kita yang hidup dan kuasanya sungguh nyata. Dan ketika 0% ini, saya tidak perlu diperdebatkan lagi minum atau tidak. Ya intinya sudah tidak perlu minum obat lagi, obat oral kemoterapi lagi kalau sudah 0%. Karena saya masih ada 0,27 tadi kan, 27%. Saya dapat hikmatnya gini dari Tuhan. Tuhan itu mencintai proses. Gitu. Bukan satu
hasil yang instan, ya. Kita tahu semua Tuhan menciptakan langit dan bumi itu kan ada prosesnya dari hari pertama sampai hari ketujuh, seperti itu kan. Dan kalau ini masih ada, ini udah kecil sekali, sudah udah kecil banget 0,27, dan memang hitungannya sudah sembuh gitu. Saya percaya proses yang saya alamin dan juga buat teman-teman yang melihat saya secara langsung gitu kan, yang mendengar sebelumnya di tahun lalu bahkan di awal 2022, semua proses yang saya alamin ini semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Jadi kalau kita mencintai proses yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya terobosan itu pasti akan terjadi dalam hidup saya juga dalam hidup saudara. Ya, karena kalau kita mencintai prosesnya, ya, saya percaya mujizat Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Gitu, saudara. Jangan kita hanya mau mujizatnya aja, tapi prosesnya nggak mau, ya kan? Nikmatin prosesnya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan juga menyembuhkan orang sakit. Ya, contoh kayak di Alkitab itu ya, yang buta tuh, Bartomeus, dia juga butuh proses, butuh waktu gitu loh. Nggak langsung sembuh. Memang ada yang langsung sembuh. Nah, itu masing-masing beda-beda ya caranya. Dan melalui peristiwa ini, saya percaya nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan dan untuk membuktikan kepada dunia di luar sana bahwa benar Tuhan Yesus kita tuh kuasanya dahulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Begitu, saudara. Ya, saya dikasih satu ayat firman Tuhan yang pernah Tuhan sampaikan waktu itu di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi serahkan apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu masing-masing. Jika mengalami sama seperti saya, ya, jangan berputus asa, ya. Tetap berserah penuh total sama Tuhan, bersyukur, ya. Dan juga kalau teman-teman yang mengalami penyakit kanker ya khususnya ya, jangan fokus kepada sakit penyakitnya, tapi fokuslah kepada Tuhan gitu. Karena hidup mati kita kan semua di tangan Tuhan gitu. Jadi nggak harus juga dengan kanker orang itu akan meninggal, enggak juga gitu loh. Jadi tetap berserah, percaya, berharap penuh kepada Tuhan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu dalam Tuhan tuh nggak akan pernah hilang. Tuhan Yesus nggak pernah mengecewakan. Kalaupun sampai misalnya Sobat Miracle misalnya dia mengalami sakit kanker terus nggak sembuh, katakanlah dipanggil Tuhan, ya itu mungkin waktunya udah selesai buat Anda gitu. Tapi kalau masih terus bertahan dan berlanjut sampai saat ini, berarti kan ada maksud Tuhan di mana saya dan kita semua ditunjuk Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi saksinya hidup bagi banyak orang. Minta kekuatan, keberanian dari Tuhan, karena itu cuma satu-satunya jalan. Gitu loh. Kalau tips sederhananya, kalau yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berjuang menghadapi kanker ini, rajinlah baca firman Tuhan. Tuh, baca firman Tuhan, ya. Jadi baca firman Tuhan tuh bukan bukan diam, tapi baca firman Tuhan sambil diperkatakan gitu, supaya apa, telinga itu dengar. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita baca firman Tuhan tiap hari, ataupun bisa dengar khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan di YouTube, dimanapun dengar. Jadi supaya iman kita tuh bangkit. Saya juga sering tiap hari, malah tiap hari apa tuh, nyanyi-nyanyi pujian ya, karena saya juga worship leader, bukan karena saya worship leader ya, tapi saya tetap itu saya nyanyi gitu. Di situ jadi apa ya, imun kita naik, terus juga jadi semangat kita terus on sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan itu yang menjadi sumber sukacita kita. Begitu, saudara. Itu aja kesaksian singkat saya. Kiranya memberkati buat teman-teman TV khususnya. God bless you.